Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama channel Mas Sobu. Dan kali ini gue mau cepet aja karena ada urusan. Gue cuma pengen ngebahas tentang LPK yang ya kurang ajar. Ya jadi ceritanya belakangan ini tuh gue agak sibuk ngurusin wawancara dengan beberapa murid ya, nggak satu dua orang tapi ya belasan lah kalau nggak puluhan ya. Jadi mereka itu dites, diwawancara dengan ya pertanyaan-pertanyaan level N4 lah. Kayak misalnya Tsukue no ue ni naniga arimasu ka gitu kan. Yang semacam itulah. Ya gampang harusnya, tapi kok banyak yang nggak bisa. Padahal mereka bayar 12 juta. Ya untungnya mereka semua PP tuh, nggak nginep di asrama dan semacamnya gitu kan. Jadi ya ongkos bisa diatur lah gitu. Tapi kok pertanyaan yang sesederhana itu tuh nggak bisa gitu loh. Ini agak aneh gitu. Udah gitu, kurang ajarnya lagi adalah LPK-nya itu bakal narik lagi sekian puluh juta ke siswanya ketika mereka sudah dapat job. Jadi 12 juta anggaplah tambah 10 juta deh gitu misalnya ya, udah 22 juta untuk skill yang ngejawab pertanyaan Tsukue no ue ni naniga arimasu ka, naniga oite arimasu ka gitu. Masa nggak bisa jawab gitu, itu kan N4 gitu. Dan mereka semua belajarnya sih 4 bulan ya, ada 3 bulanan 4 bulan bilangnya ya. Cuman kok pertanyaan sesederhana itu nggak bisa jawab. Dan saya juga curiganya mereka ada kayak semacam eh, ngumpulin soal lah, kisi-kisi gitu buat dibagiin ke teman-temannya gitu. Jadi pas teman-temannya wawancara ya udah tahu tuh soalnya apa, jadi udah keprediksi jawabnya gimana gitu. Cuman ya sebagai yang wawancara juga saya dan teman-teman saya tuh tinggal upgrade aja pertanyaannya gitu, yang sebenarnya intinya sama gitu. Misalnya oh ada yang bisa jawab gitu kan, Tsukue no ue ni borupen ga arimasu gitu. Ditanya balik, borupen wa doko ni arimasu ka. Itu tuh tahu-tahu jawabnya aoi des, kuroi des. Nah, ini ngawurnya kurang ajar gitu. Masa ditanya, kan ditanya pertama-tama kan di atas meja ada apa gitu kan, dia jawab pulpen lah. Terus berarti pulpennya ada di mana, kan tinggal jawab meja. Kenapa jawabannya malah jadi biru, hitam, atau mungkin beli di supermarket? Itu kan jawaban-jawaban yang terlalu ngawur gitu loh, untuk level yang udah N4 dan mereka bayar ya, minasan bayar. Kalau gratis masih agak diiniin lah ya, tapi ini bayar gitu loh. Dan ya syukur-syukur eh, itu bayarnya mereka udah bayar gitu loh, bukan dana talangan. Kalau dana talangan kan berarti ya paling nggak 12 jutanya itu bakal ditarik gimana caranya dari gajinya mereka ketika udah berangkat ke Jepang, di luar biaya yaitu nawarin job, biaya keterima jobnya gitu loh. Itu kan apa ya, miris gitu loh. Maksudnya kenapa sih nggak riset dulu gitu? Nggak semua ya lembaga yang ngirim orang Indonesia untuk berangkat kerja di Jepang itu memerlukan biaya bayar yang semahal itu. Ya kalau misalnya kalian takut gitu, ah jangan-jangan penipuan nih, kok bisa murah banget? Ya tinggal cross check aja, cari itu lembaganya punya website resmi nggak? Ya, udah nerbangin berapa orang itu dicek aja. Punya cabang nggak di negara lain, itu kan bisa dicek semua. Kalian semua tinggal googling. Jangan asal percaya sama influencer atau senpai-senpai atau ya saudara-saudara kalian yang udah berangkat ke Jepang jalur yang LPK lagi gitu. Karena pasti kebanyakan mikirnya, wah namanya LPK ya nyari duitnya dari situ. Dari biaya pendidikan, biaya masuk gitu kan, sama biaya pengenalan. Padahal nggak semua kayak begitu. Nah terus LPK yang nggak ngasih biaya 12 juta tadi atau biaya penerimaan, itu dapat duitnya dari mana? Mungkin minasan penasaran seperti itu kan. Nah biasanya perusahaan yang ngerekrut kalian ketika masih di Indonesia itu bakal ngebayar TSK atau LPK-nya tersebut gitu. Nah jadi ini bisa jadi dua kali nyari duit kan merekanya. Makanya agak kotornya LPK tuh, kebanyakan ya, nggak semua sih ya, beberapa LPK tuh kotornya tuh begitu. Mereka udah tarikin dari siswanya, kayak yang misalnya tadi di LPK gitu kan, 12 juta gitu kan. Terus ada biaya pengenalan lagi 30 juta. Nah itu kan juga
Minasan nggak tahu kan apakah LPK tersebut ternyata dapat duit lagi dari perusahaan karena perusahaannya udah ngasih minasan gitu, apa gimana. Jadi kan 2 kali dapat duit ya, dari Jepangnya dapat, dari minasannya juga dapat gitu. Itu kan parah ya, maksudnya ya gimana nggak banyak LPK zaman sekarang, cuman kan ya minasan harus makin jeli, makin apa ya, kritis lah. Coba dicari lebih detail, apa iya ini yang paling bagus gitu. Kalau emang cari yang biaya, cari yang paling murah semurah mungkin. Karena bahkan bisa ada yang gratis, terutama kalau misalnya kalian ngincernya perawatan lansia, itu ada yang biaya pendidikan gratis. Misalnya dapat asrama gratis, itu ada. Ya, kalau penasaran tulis aja di kolom komentar. Ya. Bahkan biaya pengenalannya ke perusahaan juga gratis. Kalian juga dilatih untuk bisa ngadapin wawancara gitu. Jadi nggak ada ceritanya minasan tuh dibiarin karena udah bayar sekian juta. Aneh kan, udah dibayar malah nggak dididik dengan benar, tuh aneh. Sumpah, tolong deh kalau kalian mau nyari LPK, diteliti lagi deh. Jangan cuma sekedar wah cabangnya banyak nih di Indonesia ya, atau apa gitu, biayanya emang mesti bayar segini kali ya, padahal nggak juga, ada kok yang gratis ya. Kalau misal penasaran tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk sementara itu aja, jadi tolong hati-hati, tolong cari lagi ya info sebanyak mungkin tentang beragam LPK, terutama yang sesuai dengan minatnya minasan ya, atau budgetnya minasan, itu tolong dicari lagi. Karena ya sayang banget segitu banyak duit dipakai untuk LPK yang nggak bener-bener serius ngurus kalian gitu, cuman pengen ngambil duitnya kalian doang itu. Jadi hati-hati ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jane.